Hai adik-adik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nabila Hansa. Saya adalah mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melaksanakan KKN di SMA Negeri 2 Buai Bangga. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit mengenai akuntansi nih. Langsung saja ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Di bab ini kita akan belajar beberapa subbab, yaitu yang pertama, akuntansi sebagai sistem informasi, yang kedua, pemakai akuntansi, kemudian yang ketiga, kualitas informasi akuntansi, yang keempat, bidang-bidang akuntansi, yang kelima, profesi akuntansi, dan yang keenam, etika profesi akuntansi. Hari ini kita akan membahas dua subbab, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi dan pemakai akuntansi. Pertama, akuntansi sebagai sistem informasi. Oke, sebelum kita masuk ke akuntansi lebih dalam, kita harus kenal dulu nih, ibaratnya orang kenalan dulu nih. Jadi kita ketahui dulu sejarah akuntansi di dunia. Yang pertama, akuntansi itu lahir pada tahun 1949 yang dikenalkan oleh ilmuwan bernama Luca Pacioli, yaitu dia ahli matematika yang mengarang buku Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, di buku ini salah satu babnya tuh ada yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris, yaitu sistem pembukuan berpasangan atau disebut sebagai sistem kontinental. Dan ini adalah akuntansi ya, jadi saat itu akuntansi dikenal sebagai sebutannya kontinental. Dia mengenalkan sistem ini bersama rekannya yaitu Leonardo da Vinci. Kemudian pada pertengahan abad ke-18 terjadilah revolusi industri di Inggris. Dan dengan adanya revolusi industri ini, dia mendorong perkembangan akuntansi pada masa saat itu. Manajer-manajer ya pada saat itu tuh menggunakan akuntansi sebagai pencatatan biaya produksinya agar mereka tuh mengetahui apa step yang harus dilakukan ke depannya dari usaha yang dia miliki. Nah, pada tahun ini juga akuntansi itu menyebar ke benua-benua lain karena adanya revolusi industri itu. Salah satunya ke benua Amerika di Amerika Serikat, atau tepatnya di negara Amerika Serikat. Dan melahirkan Anglo-Saxon. Apa itu Anglo-Saxon? Dia sama, dia adalah sistem pembukuan, yaitu sama dengan sistem kontinental tadi, hanya beda bahasa. Jadi kalau di Amerika dikenal sebagai Anglo-Saxon. Nah, berkembangnya akuntansi ini juga berkembanglah akuntansi ke dalam bidang khusus, yaitu akuntansi biaya. Si akuntansi biaya ini lebih memudahkan lagi para manajer atau pemilik perusahaan untuk mengetahui bagaimana sih keperjalanan perusahaannya. Nah, selanjutnya adalah sejarah akuntansi di Indonesia. Di Indonesia pertama kali dikenal akuntansi pada tahun 1642. Yaitu datang dan diterapkan oleh pemerintah Belanda. Pada saat itu ia masih menjajah Indonesia. Dibawalah sistem akuntansi itu tadi. Kemudian pada tahun 1957 didirikanlah Ikatan Akuntan Indonesia atau disebut IAI di Universitas Pendidikan Indonesia oleh pakar-pakar akuntansi pada masa itu. Karena mereka merasa akuntansi sangat dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan agar perusahaan itu bisa mengetahui bagaimana sih kondisi perusahaannya. Kemudian pada tahun 1994 dibentuklah PSAK atau SAK, yaitu adalah Standar Akuntansi Keuangan. Tapi standar ini baru ada di Indonesia, jadi baru digunakan oleh orang-orang Indonesia. Nah, karena baru di Indonesia, sedangkan zaman semakin maju, kita banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan internasional, si SAK ini udah tidak relevannya karena perusahaan dari luar negeri itu nggak bisa tahu nih, nggak bisa membaca dari hasil akuntansi perusahaan di Indonesia karena berbeda kan sistemnya dengan di negeri mereka. Nah, akhirnya di Indonesia pada tahun 2008 menerapkan SAK kepada IFRS atau disebut International Financial Reporting Standard. Ini adalah standar akuntansi keuangan internasional. Jadi semua negara itu sama. Jadi kan gampang, perusahaan-perusahaan multinasional itu gampang untuk mengetahui bagaimana sih kondisi perusahaannya atau perusahaan yang mau diinvestasi dan lain-lainnya.
Nah, kemudian baru nih kita masuk ke pengertian akuntansi. Akuntansi menurut American Accounting Association atau Asosiasi Akuntan Amerika adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari satu organisasi atau entitas atau perusahaan ya, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan. Nah, di sini terus apa berarti cuman perusahaan Kak yang boleh punya sistem akuntansi? Oh, enggak. Kalau warung bisa, itu juga bisa menerapkan sistem akuntansi. Masalahnya kan kalau warung mungkin akan lebih susah dan akuntansi itu membutuhkan orang profesional. Tapi teman-teman di sini nih, kalau orang tuanya punya warung, terus setelah kita belajar akuntansi hari ini, Mah, aku udah paham nih akuntansi dan aku mau coba buat praktekin di perusahaan mama papa, di warungnya mama papa gitu. Boleh, orang tuh juga pasti, oh ya silakan silakan, pasti seneng. Jadi silakan setelah ini diterapkan di perusahaan ya, dicoba diterapkan di warung mama papa kalian. Nah, selanjutnya pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Mulyadi, sistem informasi akuntansi adalah pengaturan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi ya, di garis bawah ya, menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Nah, jadi si sistem informasi akuntansi ini, si akuntansi yang udah dicatat itu tuh digunakan untuk disebarkan informasinya. Nah, di sini yang masuk sistem informasi akuntansi kan berarti untuk mencatat dia membutuhkan sebuah komputer atau misalkan laptop. Nah, itu juga dia adalah salah satu perangkat yang dibutuhkan untuk mengetahui sistem informasi akuntansi untuk menyediakan informasi. Karena jika tidak ada komputer, tidak ada laptop, nggak bisa kan tuh disediakan informasinya. Jadi itu juga sangat penting ya. Oke, selanjutnya Nah, selanjutnya adalah manfaat sistem akuntansi. Manfaat sistem akuntansi ada 6. Yang pertama adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Gimana nih maksudnya? Jadi dengan sistem informasi akuntansi ini, si perusahaan akan lebih mudah untuk mengumpulkan data-datanya, pengeluarannya, pemasukannya, hutang perusahaannya, terus kemudian piutang perusahaannya, yang nanti akan lebih dipelajari pertemuan selanjutnya ya, tentang hutang, piutang, dan lain-lain. Jadi perusahaan itu lebih cepat mendapatkan informasi itu dan akurat, karena dia udah ada catatannya nih, misalnya hutang pada tanggal 1 Juni. Nah, dia harus ada tuh surat bukti hutangnya dengan siapa dia berhutang. Jadi dia pasti akan lebih akurat dan tepat waktu karena dia lebih cepat karena dia sudah terorganisir dengan baik si data-datanya, maka dia akan lebih cepat untuk membentuk informasi yang ada. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya. Maksudnya di sini adalah meningkatkan kualitas dari output yang dimiliki oleh perusahaan. Misalkan perusahaan jasa bengkel misalnya. Nah, dia akan lebih mudah meningkatkan kualitasnya karena dia akan lebih tahu nih ternyata ada pelanggan misalnya yang meretur atau ibaratnya nggak puas dengan hasil bengkelnya di bidang pas saat ngebenerin ban. Nah, setelah itu kan dia bisa tahu, oh berarti harus ditingkatkan nih kualitasnya di situ untuk orang yang ngebenerin ban misalnya kayak gitu. Dan mengurangi biaya produksi. Karena apa? Karena kita udah tahu nih mana sih bagian usaha kita yang orang tuh udah banyak kenal, udah bagus, itu dilanjutkan lagi, dan yang masih kurang itu baru diperbaiki lagi. Jadi kan ibaratnya nggak keluar biaya banyak karena kita udah tahu nih mana sih yang harus kita fokuskan atau kita kerjakan lebih intens. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Pasti ya ketika ada data, ibaratnya sekarang tuh kan zamannya big data gitu ya. Jadi data-data tuh sangat dibutuhkan di masa seperti saat ini 4.0 ya, 4.0. Nah, dengan adanya data itu dia akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang lebih cepat karena udah ada datanya. Jadi lebih ringkas ibaratnya kita ya.
Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan dan pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya sistem akuntansi ini akan meningkatkan kemampuan perusahaan, baik itu di bidang output maupun di dalam internal di saat perusahaannya melakukan sesuatu, karena dia lebih ibaratnya lebih udah sering melakukan itu dan meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini biasanya dilakukan oleh manajer atau mungkin HRD, dan dengan seperti itu kan dia udah tahu dari data-data yang ada, dari laporan yang ada, oh kalau kayak gitu kita kayaknya harus bikin output baru. Misalnya ketika orang jual masakan, misalkan ya ini lebih mudahnya, jualan seblak, ternyata seblak sama kue tiaw, ternyata yang lebih laku itu kue tiaw gitu. Nah, berarti dia bisa mengambil keputusan, oh berarti kita harus nambah inovasi nih di kue tiaw, mungkin dibanyakin toppingnya, rasanya dibanyakin, terus bisa request misalnya kue tiaw setan gitu, sambalnya banyak banget. Nah, itu dia akan meningkatkan kemampuan dan pengambilan keputusan si perusahaan. Yang kelima, meningkatkan sharing knowledge. Nah, sharing knowledge ini maksudnya adalah saling berbagi pengetahuan. Nah, baik itu di internal perusahaan maupun di eksternal perusahaan. Jadi kalau di eksternal perusahaan, jadi antara akuntan di perusahaan satu dan yang lainnya pasti sama kan bentuk sistem informasi akuntansinya. Nah, mereka bisa saling sharing nih. Oh, kalau aku kok menemukan kesulitan ya di bagian pencatatan, ternyata di perusahaan lain dia tuh udah lebih ahli. Nah, bisa nih sharing. Oh, kalau di pencatatan ini harusnya kamu masuknya ke piutang, kayak gitu. Jadi internalnya sendiri. Dan yang terakhir adalah sistem pengendali keuangan. Maksudnya apa nih? Maksudnya gini, ketika ada sistem akuntansi, itu kan tadi di awal udah jelasin bahwa semuanya itu tercatat, terorganisir, pokoknya semuanya tertulis, terus baiklah pokoknya ada data-datanya, bukti-buktinya. Nah, dia bisa mengurangi resiko kecurangan. Kan banyak kayak di perusahaan, misalnya orang bawa kabur duit, mungkin di perusahaan jarang. Biasanya adalah di manajemen, misalnya manajemen artis. Itu karena apa? Karena tidak ada catatan akuntansinya biasanya. Nah, ketika ada pencatatan akuntansi, dia nggak akan bisa tuh entah itu manajernya, entah itu staffnya, nggak akan bisa bawa kabur uang, karena sudah jelas nih harusnya uang ada segini. Kalau kurang, oh berarti kurangnya dari pas mana nih? Misalnya kurangnya dari pas si divisi marketing, berarti si divisi marketing ngambil uang nih, kayak gitu. Jadi akan mengendalikan sistem keuangan lebih mudah. Oke, selanjutnya adalah pemakai akuntansi yang kedua. Pemakai akuntansi ini ada dua, di pihak internal dan pihak eksternal. Di pihak internal adalah orang-orang yang menggunakan informasi akuntansi untuk kepentingan perusahaannya itu sendiri. Jadi di dalam perusahaan, di kebutuhannya ada dua, mungkin bisa kita bagi jadi dua, yaitu yang pertama adalah pimpinan perusahaan itu sendiri. Jadi si pimpinan atau pemilik perusahaan pasti kan ingin perusahaannya lebih maju ya, jelas. Nah, dia bisa melihat laporan-laporan itu dari sistem informasi keuangan akuntansi. Jadi dia bisa menentukan nih, ternyata oh sistem keuangannya bagus nih. Dia kan pasti punya target, misalnya 1 bulan keuntungannya 1 miliar gitu. Oh ternyata dari sistem akuntansi itu diketahui bahwa keuntungannya masih di bawah 1 miliar. Nah, pimpinan perusahaan ini bisa mencari jalan keluar yang relevan gitu, agar pendapatannya bisa sampai 1 miliar. Kemudian yang kedua ada kepala bidang. Kepala bidang di sini ada banyak ya, bisa kepala bidang keuangan, kepala bidang akuntansi, dan kepala bidang lainnya. Nah, ngomong-ngomong, mungkin teman-teman di sini masih bingung, apa sih Kak bedanya kepala bidang keuangan sama kepala bidang akuntansi? Kan sama, megangnya uang gitu ya. Oke, di sini ada perbedaannya. Kalau kepala bidang keuangan itu biasanya dia membuat data, dia menuliskan data atau laporannya itu digunakan untuk internal. Jadi dia menulis misalkan dia meminjam uang dan lain-lain, tapi untuk internal, jadi diserahkan kepada pimpinan kayak gitu. Tapi kepala bidang keuangan ini juga dia adalah orang yang misalnya berhubungan sama bank, terus misalkan sama pihak peminjam uang, itu yang berhubungan adalah bidang keuangan, karena bidang keuangan adalah dia yang mengatur gitu, mengatur si uang perusahaan. Jadi uangnya itu mau dihabisin kemana, mau dipinjemin kemana, mau investasi kemana si uang perusahaan itu, agar uang itu terus berjalan.
Nah, sedangkan kepada bidang akuntansi dia itu lebih ke sistem pencatatannya. Jadi dia nggak bisa nih apa namanya ketika dia tahu misalnya oh ternyata pendapatan sekarang tuh berkurang di periode ini, terus dia langsung bikin apa jalan keluar dari bidang akuntansi itu nggak di situ. Itu adalah kerjanya bidang keuangan. Jadi kalau bidang akuntansi itu dia cuma catat aja, catat pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Pokoknya dia mengorganisir semua data dan kepentingan yang biasanya itu tuh diserahkan tuh ke bidang perusahaan juga ya, tapi ke eksternal juga. Nah, jadi ke bidang akuntansi ini nanti sistem informasi keuangan akuntansi itu diserahkan untuk membayar pajak, terus misalkan untuk diketahui oleh pemerintah, penilai, dan lain-lainnya. Oke, nah selanjutnya pihak eksternal. Pihak eksternal di sini ada 6, yaitu ada kreditur, investor, pemasok, pelanggan, ekonom, dan pemerintah. Ini gambarnya udah dibikin beda-beda, semoga teman-teman lebih mudah ya mengingatnya nih, perwarna ada 6 pokoknya ya. Oke, yang pertama nih si hijau. Si hijau di sini adalah sebagai kreditur. Kreditur di sini dia menggunakan informasi keuangan seperti supplier dan oke, sorry kepotong ya. Tadi sinyal. Kita lanjut ya. Tadi baru sampai. Nah, kreditur si hijau ya. Kreditur di sini untuk apa sih dia membutuhkan akuntansi, informasi akuntansi suatu perusahaan. Jadi seperti supplier dan bankir atau bank gitu ya, dia menggunakannya untuk mengevaluasi tingkat resiko pemberian kredit. Jadi kayak gini, misalkan perusahaan itu kan dia tuh nggak bukan yang digunakan perusahaan itu uang mereka 100%. Justru perusahaan itu biasanya dia meminjam uang ke bank untuk memutar kondisi kondisi keberjalanan usahanya. Nah, si bank ini biasanya dia akan meminta nih file akuntansinya misalkan selama beberapa tahun ke belakang untuk mengevaluasi bank ini apakah dari file akuntansi, informasi akuntansi itu mereka itu kesehatan uangnya itu sehat atau enggak, terus bisa membayar utang dengan jatuh tempo sesuai atau enggak. Kalau misalkan emang bisa, biasanya perusahaan akan memberikan pinjaman yang lebih tinggi kayak gitu. Karena sebenarnya dengan memberikan pinjaman kan bank juga untung, dia mendapat pembayaran bunganya gitu ya, bunga dari si peminjam. Tapi kalau misalnya nggak bisa bayar kan susah, jadi dia juga harus mengetahui si perusahaan yang akan meminjam itu tuh bisa nggak untuk membayar pinjamannya. Itulah yang dilihat oleh kreditur. Yang kedua, shipping nih ya. Ini adalah sebagai investor di sini. Nah, si investor ini buat apa sih dia butuh informasi akuntansi keuangan, yaitu untuk mengetahui status keuangan dan prospek perusahaan pada masa mendatang. Jadi kayak gini, si investor itu kan adalah orang yang menginvestasikan atau menyimpan uangnya di suatu perusahaan agar apa? Ya bermaksud agar dia mendapat keuntungan secara pribadi. Nah, jadi si investor ini ketika misalkan dia mau menginvestkan uangnya di suatu perusahaan, dia bisa nih melihat laporan akuntansi perusahaannya selama beberapa tahun ke belakang untuk tahu sebenarnya aku pas nggak ya kalau investasiin uang aku ke sini, apakah profitnya itu cepat bertambahnya atau apakah dia profitnya lambat, cuman dia selalu naik. Jadi untuk jangka panjang, nah itu beda-beda setiap investor keinginannya seperti apa. Nah, investor bisa melihat dari laporan akuntansi keuangan itu dan untuk mengetahui prospek perusahaan itu pada masa mendatang kira-kira masih bagus kayak ya 10 tahun ke depan kalau saya menginvestkan uang di sini kayak gitu. Yang ketiga ada si biru nih, dia sebagai pemasok. Pemasok di sini adalah orang yang memasukkan apa ya barang sumber daya gitu ya, sumber daya barang yang mau dipakai oleh perusahaan. Misalnya biasanya secara utang, jadi perusahaan tuh biasanya kayak gini, dia ngambil barang tapi belum dibayar. Misalkan dibayarnya nanti perjanjiannya tanggal 30. Nah, si pemasok ini tuh untuk memutuskan jumlah yang terutang pada jatuh tempo itu kira-kira bisa nggak kalau misalnya tanggal 30 itu dia bayar misalnya langsung 500 juta kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia bisa lihat dari sistem akuntansinya, biasanya dia itu membayar apa ya pinjaman ke pemasok, pemasok itu membayar utang ya ke pemasok itu berapa sih setiap bulannya kira-kira. Nah, pemasok bisa ngambil dari situ rata-ratanya sehingga si perusahaan itu nggak akan
jatuh tempo atau telat bayar. Yang keempat ada pelanggan yang warna apa nih? Peach ya. Untuk kelangsungan hidup perusahaan. Jadi pelanggan di sini maksudnya orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan itu dia bisa mengetahui catatan laporan keuangan si perusahaan itu dengan melihat akuntansi keuangannya, terutama jika untuk jangka panjang. Terus selanjutnya ada untuk sektor ekonomi, praktisi, dan analis. Ekonom maksudnya ya, di sini ekonom adalah orang yang ahli di bidang ekonomi. Di sini mereka untuk memprediksi situasi perekonomian. Jadi biasanya ekonom-ekonom tuh orang-orang terkenal yang mahir di bidangnya. Jadi biasanya dari banyaknya perusahaan itu mereka lihat dari laporan keuangannya, dia bisa nih memprediksikan kira-kira keuangan perekonomian saat corona dilihat dari laporan perusahaan akuntansi para perusahaan itu dia akan anjlok berapa persen kayak gitu. Terus menentukan tingkat inflasi ini dibutuhkan untuk mengetahui ya mata uang kita tuh sebenarnya nilainya segimana sih, itu juga bisa dilihat dari laporan akuntansi keuangan dan pertumbuhan pendapatan nasionalnya. Jadi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu kayak gimana? Apakah dia meningkat? Kalau meningkat kan otomatis pendapatan nasionalnya akan meningkat seperti itu. Dan pemerintah. Nah, pemerintah sendiri si Oren ya. Dia mengatur aktivitas pemerintah atau negara. Jadi dia itu melihat laporan keuangan untuk mengatur aktivitas pemerintah negara, terus menetapkan kebijakan pajak. Maksudnya kayak gimana? Kayak gini, teman-teman mungkin tahu beberapa tahun di belakang itu ketika perusahaan yang misalnya 10 tahun dia nggak bayar pajak, akhirnya dia bisa diberikan remisi pajak, keuntungan pajak gitu ya. Jadi dia oke dihapuskan yang 10 tahun ke belakang, cukup dia membayar pajak yang 2 tahun terakhir. Karena apa? Karena daripada perusahaan itu nggak membayar sama sekali, padahal mereka udah menggunakan sumber daya alam di negara kita, terus mendirikan perusahaan di negara kita, tapi dia nggak bayar. Jadi mending dipotong waktu bayar pajaknya jadi 2 tahun, tapi mereka bayar. Kayak gitu contohnya ya. Terus untuk menetapkan kebijakan ekonomi mikro dan makro, ini berhubungan sama pemerintah nih biasanya kan. Jadi pemerintah nih dari kondisi ekonomi yang ada, kebijakan ekonomi mikro dan makro seperti apa yang harus digunakan. Contohnya pada saat pandemi seperti saat ini, akhirnya kebijakan ekonominya adalah pemerintah lebih banyak meluangkan atau menggelontorkan uangnya untuk penghapusan keberadaan COVID gitu. Jadi pemberian BLT, vaksin dan lain-lain. Dan juga dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Sama ya kayak tadi dari laporan-laporan itu mereka bisa mengetahui pendapatan negara tiap tahunnya, di mana pendapatan nasional adalah jumlah keutuhan negara dibagi jumlah penduduk. Oke, itulah pematerian hari ini. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di grup ya. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.